ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini gue pengen ngebahas soal politik lagi. Dan lagi rame nih guys ya, atas statement Pak Prabowo mengenai raja kecil nih. Penasaran banget nih guys ya, siapa yang dimaksud raja kecil dari Pak Prabowo ini ya guys ya. Apakah dari pemerintah yang lama ataupun ada pemerintah yang baru ini termasuk raja kecil tersebut ya guys ya. Langsung aja kita bacain berita seperti apa, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Gua ditipu. Nah, kiri nih video yang di kiri maksudnya guys ya. Pernyataan Jokowi pertengahan September 2023, video dari kamera HP gua sendiri. Investor asing udah banyak yang datang, bahkan ada yang udah tanda tangan. Nah, ini dia ya. Ini lagi heboh juga ya guys ya mengenai kebohongan Pak Jokowi. Diduga ini Pak Jokowi ini melakukan kebohongan publik lah ya guys ya, diduga nih guys ya. Karena apa? Karena kemarin kan statement Pak Jokowi mengenai IKN, banyak investor-investor asing yang masuk, bahkan yang sudah tanda tangan katanya gitu guys ya. Tapi nyatanya tidak ada, dan bahkan sekarang IKN mangkrak karena anggarannya resmi diblokir oleh pemerintah guys ya. Nih yang di sebelah kanan pernyataan Jokowi 2 bulan kemudian, 17 November 2023. Investor asing belum ada. Nah, ini dia. Anjir, gua ditipu. Kita lihat video ya guys ya, cuplikannya ini guys ya. Datang ke sini ya, supaya tahu. Yang sudah datang ke sini 30 dari Jepang, 30 dari Korea, 120 dari Singapura, dari Malaysia. Terakhir baru kemarin dari Uni Emirat Arab. Semuanya tertarik, ada yang sudah langsung bikin LOI, tapi didahulukan yang dalam negeri juga. Dalam, yang lokal mungkin ya guys ya. Karena ini ada zona banyak, zona kesehatan, zona pendidikan, zona entertainment, dan lain-lain. Untuk investasinya itu ke bidang apa aja? Apanya? Investor yang tadi disebutkan. Ya macam-macam, ada hotel, ada datang ke sini. Nah, ini yang di sebelah kanannya nih guys. Sampai saat ini belum ada, tapi saya yakin bahwa setelah tadi katanya udah beberapa sampai ratusan ya yang disebut sama Pak Jokowi kalau investor asing sudah masuk ke IKN ya guys ya. Dan ini 2 bulan yang kemudian ya guys ya, kata Pak Jokowi tidak ada, masih belum ada sampai saat ini investor masuk ke IKN ya guys ya. Kita lihat dulu guys lebih lengkapnya seperti apa. investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya. Investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti. Pasti. Kita lihat saja nanti. Pasti tidak ada, dan anggarannya sudah diblokir pemerintah. Itu maksudnya guys ya. Akan masuk. Saya Yandri dari TV One, Pak. Tadi habis memberikan pidato, tadi banyak sekali dipromoti oleh CEO. Apa yang mereka sampaikan ke Bapak? Terus gimana reaksi mereka? Nggak ada, minta foto aja. Nah, itu ya. Jadi clear ya guys ya. Ini gua nggak tahu, kalian bisa nilai sendiri. Apakah ini termasuk kebohongan publik atau bukan? Silakan kalian komen di kolom komentar nih ya. Ternak Mulyono silakan komen di kolom komentar nih guys ya. Lanjut ke Twitter. Ngeri. Prabowo ada raja kecil di lingkarannya yang dablek, tetap ingin nyolong anggaran milik rakyat karena merasa kebal hukum. Waduh. Ini bahaya banget nih guys ya. Ternyata Pak Prabowo sudah belak-belakan nih guys ya. Ini mengenai raja kecil yang dimaksud sama Pak Prabowo sampai sekarang ini menjadi misterius juga ya guys ya, masih menjadi misteri. Siapakah sosok raja kecil tersebut yang dimaksud dengan Pak Prabowo ya guys ya? Bukankah aparat penegak hukum ada di bawah presiden ya? Benar juga. Benarkah ada matahari kedua? Nah, siapa ya guys ya kira-kira guys ya yang lagi heboh, yang lagi hype-hypenya kan kemarin ataupun dulu ya, itu Raja Jawa guys ya. Tapi ini ada lagi nih ya, omongan mengenai raja kecil. Apakah Raja Jawa dan Raja Kecil itu ada kaitannya atau enggak? Silakan kalian komen di kolom komentar ya guys ya. Siapakah kira-kira yang dimaksud Raja Kecil oleh Pak Prabowo ini guys ya? Kita lihat cuplikannya di mana statement Pak Prabowo mengenai Raja Kecil tersebut ya guys ya. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir,
betul itu Pak. Pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Betul sekali Pak, terutama yang rapat-rapat nggak jelas ya Pak ya. Terus dari daerah ke Jakarta, rapat, diskusi apa segala macam itu di-cut aja Pak ya. Karena itu tidak penting kayaknya Pak. Udah zaman modern ya kan, bisa-bisanya pergi kunjungan dulu ke Jakarta ya, rapat mengenai ini, mengenai itu gitu. Itu sangat tidak penting menurut saya Pak ya. Itu kayaknya termasuk Bapak cut aja lah itu ya Pak. Banyak banget soalnya pejabat-pejabat yang kayak gitu Pak. Setiap tahun loh. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Nah, gak merinding Cok. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Merinding banget ya guys ya. Pokoknya semoga aja terungkap nih siapa sosok raja kecil. Biasanya kan netizen, warganet kan jago nih ya ngulik-ngulik seperti ini ya guys ya. Tolong netizen bantu kita semua untuk mengulik siapakah yang dimaksud raja kecil dari Pak Prabowo ini ya guys ya. Gue penasaran banget nih jujur ya guys ya. Pokoknya kita nantikan aja berita seperti apa ya guys ya. Lanjut, maaf Pak Prabowo, tuntutan adili Jokowi bukan untuk memecah belah Pak, tapi untuk menegakkan hukum. Secara pribadi Bapak masih bisa baik kok sama beliau. Begitulah negarawan Pak. Nah, ya kita tahu kemarin ada statement Pak Prabowo juga mengenai bawa-bawa nama Pak Jokowi nih guys ya. Kalau Pak Prabowo ini adalah belajar politiknya dengan Pak Jokowi. Ada yang pengen memisahkan, ada yang pengen cari keributan lah. Pokoknya intinya seperti itu ya guys ya. Tapi sebagai warga nih guys ya, hashtag adili Jokowi itu adalah bentuk rasa demokrasi ya guys ya. Tapi masyarakat juga pengen keadilannya Pak, nggak mandang bulu. Begitu maksudnya kira-kira Pak ya. Ini ada cuplikan. Kita lihat dulu guys. Prabowo ada yang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Nah ini dia. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah ya kan. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Tertarik lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Lanjutkan aja ya Pak ya. Tapi tetap trending nih Pak, adili Jokowi Pak. Gua nggak tahu nih kenapa adili Jokowi sekarang masih trending juga. Bahkan beberapa daerah sudah melakukan aksi demo mengenai adili Jokowi nih guys ya. Ini nggak tahu siapa yang salah, apakah masyarakat ataukah pemerintah atau siapa. Nggak tahu siapa yang harus disalahkan, nggak tahu siapa yang harus klarifikasi. Tapi kita harus dukung terus masyarakat. Tapi kita harus dukung terus masyarakat yang menuntut keadilan di Indonesia ini ya Pak ya. Baik teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Pokoknya kalian komen dan kita harus terus kawal politik yang ada di Indonesia ini mengenai raja kecil, mengenai adili Jokowi. Kita harus terus update tentang berita ini ya guys ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gue 2 kaki undur diri, sampai jumpa nanti.